teman-teman, perkenalkan saya Farah Aura Aziza. Saya di sini sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Pancasila. Oke, jadi awal mulanya itu perumusan Pancasila itu dari Jepang di masa kependudukan Indonesia itu Jepang memberikan janji kemerdekaan dengan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu itu ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan dua wakilnya yaitu Raden Padjie Suroso dari Indonesia dan Ichi Bangase. Untuk pokok bahasanya ini dari BPUPKI adalah rumusan dasar negara. Nah, rumusan dasar negara ini dikemukakan oleh 3 orang. Ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Untuk Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei ini isinya tentang peri kebangsaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, kemudian peri kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian di Supomo di tanggal 31 Mei dikemukakan untuk dasar negaranya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, kemudian musyawarah dan keadilan sosial. Nah, ini yang Insinyur Soekarno nih tanggal 1 Juni di mana bertepatan sebagai hari lahirnya Pancasila, di mana Insinyur Soekarno ini memberikan pidato yang memberikan nama dengan nama Pancasila yang berisi tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Panitia 9. Dari BPUPKI yang pertama ini, dasar negara ini belum sempurna. Akhirnya, dari BPUPKI ini membentuk Panitia 9 di tanggal 22 Juni 1945, di mana ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Jadi totalnya ini ada 9 orang. Untuk tujuannya adalah untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI yang belum selesai. Jadi tetap menyusun rumusan dasar negara. Kemudian, hasil bahasannya yaitu Piagam Jakarta atau dikenal sebagai Jakarta Charter. Kemudian selanjutnya, nah sidang BPUPKI ini yang kedua, jadi yang pertama itu rumusan dasar negara, yang kedua adalah menyusun pembukaan UUD dan batang tubuh. Untuk sidang BPUPKI kedua ini dilaksanakan di tanggal 10 sampai 17 Juli. Untuk yang pertama, pembukaan undang-undang itu yang isinya kayak bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu dan sebagainya. Jadi ada 1 alinea, 2 alinea, alinea kedua, alinea ketiga dan alinea keempat. Nah, untuk yang batang tubuh sendiri itu isinya ada 16 bab, 37 pasal dan 154 ayat yang ada di UUD yang pasal 1, pasal 2, pasal 3. Nah, itu baru batang tubuh ya, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kemudian karena sidang BPUPKI ini selesai untuk yang dimana tugasnya itu untuk menyusun rumusan dasar negara dan pembukaan UUD, dilanjutkanlah sidang PPKI. Nah, setelah pembubaran BPUPKI ini dilanjutkan dengan sidang PPKI yang dimana dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Sidang PPKI ini beranggotakan 21 anggota yang dimana ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Jadi sidang PPKI ini ada 3 teman-teman, ada tanggal 18, 19, dan 22. Di mana 18 Agustus ini lebih berfokus untuk mengesahkan hasil dari BPUPKI. Contohnya, mengesahkan UUD sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Kemudian memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Kemudian yang ketiga adalah sementara waktu presiden ini selama bekerja ini dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Nah, selanjutnya di tanggal 19 dan 22 ini lebih berfokus kepada penataan ketatanegaraan. Contohnya yang di 19 Agustus itu menetapkan 8 provinsi dengan gubernurnya. Kemudian membentuk 12 departemen beserta menteri-menterinya. Yang ketiga mengusulkan dibentuk tentara kebangsaan. Kemudian yang terakhir membentukkan komite nasional di setiap provinsinya. Kemudian dilanjutkan di tanggal 22 Agustus di mana pembentukan komite. Kemudian tadi kan udah pembentukan tentara kebangsaan. Nah, di 22 Agustus ini dibentuklah tentara kebangsaan. Kemudian yang terakhir adalah dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Kemudian yang terakhir kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila itu ada 2 teman-teman. Yang pertama dasar negara dan ideologi negara. Di mana dasar negara itu sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi Pancasila ini sebagai landasan dan sumber dalam membentuk menyelenggarakan negara. Dasar negara juga diartikan sebagai hukum, segala sumber hukum. Jadi Pancasila ini dari hukum, dari segala hukum. Contohnya misalkan kan Pancasila itu kan di atas ya, jadi tatanan peraturan itu yang paling atas adalah Pancasila, kemudian UUD, kemudian TAP MPR, dan selanjutnya sampai peraturan daerah gitu. Terus kemudian yang kedua adalah ideologi negara. Ideologi negara ini artinya adalah Pancasila sebagai pedoman hidup.
atau penuntun dari masyarakat dan negara Indonesia. Jadi diharapkannya dari Pancasila sebagai ideologi ini menjadi penuntun negara dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan nasional. Jadi gitu ya, kedudukan Pancasila ada dua, dasar negara dan ideologi negara. Oke, sekian buat materi Pancasila. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.